Alhamdulillahilladzi an'amana bina'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, dua kata yang sering kita dengar. Ukhuwah Islamiyah, dua kata yang sering kita ucapkan dan sering kita perbincangkan. Begitu pentingnya ukhuwah Islamiyah. Di dalam Al-Quran banyak Allah jelaskan kepada kita untuk menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 1 Allah juga menegaskan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkapi begitu pentingnya ukhuwah Islamiyah ini dengan sabda beliau, al-muslim akhul muslim. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Hadirin, di balik pentingnya ukhuwah Islamiyah terbersit dalam hati kita masing-masing pertanyaan. Sudah terwujudkah ukhuwah Islamiyah saat ini di sekitar kehidupan kita? Jika belum, mengapa ukhuwah Islamiyah itu belum dapat kita wujudkan secara optimal? Dan bagaimana upaya kita untuk dapat mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengakui, suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa ukhuwah Islamiyah saat ini memang belum terwujud secara optimal. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan yang ada, betapa masih banyak di antara umat Islam yang bertikai satu sama lain. Masih banyak di antara umat Islam yang tidak saling mengenal dan tidak saling memahami kondisi umat Islam lainnya. Tidak sedikit umat Islam yang tidak peduli
dan tidak mau membantu sesama saudaranya, sesama muslim, dan bahkan tidak sedikit yang membiarkan saudaranya sesama muslim yang dizolimi oleh orang lain. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa ukhuwah Islamiyah saat ini memang masih belum mampu kita wujudkan secara optimal, sehingga memerlukan perjuangan kita bersama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa ukhuwah Islamiyah itu belum mampu kita wujudkan secara optimal? Jawaban yang pertama, karena saat ini landasan dari ukhuwah Islamiyah, yaitu keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah, belum begitu kokoh di antara umat Islam. Kalau kita baca secara lengkap ayat yang telah saya sampaikan di atas tadi, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, tidak berhenti hanya pada innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Tidak berhenti hanya di situ, tetapi masih dilanjutkan wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada penegasan dari Allah bahwa landasi ukhuwah Islamiyah itu dengan bertakwa kepada Allah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka jaminannya Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salah satu faktor yang bisa memperkuat terwujudnya ukhuwah Islamiyah adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di saat kasih sayang itu dicurahkan ke dalam hati sanubari setiap orang Islam, maka akan mudah ukhuwah Islamiyah itu dapat kita wujudkan. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 1 tadi. Tidak berhenti hanya wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, tetapi masih ada lanjutan ayatnya, wa ati'ullaha wa rasuluhu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, in kuntum mu'minin, jika benar-benar kamu orang-orang yang beriman. Bahkan hadirin, tidak mungkin ukhuwah itu dapat kita wujudkan manakala di saat kita mau melakukan ukhuwah Islamiyah tidak disertai dengan akhlak, dengan etika. Karena Allah dengan tegas mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia, ajaklah manusia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, tetapi caranya bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah, didasari dengan ilmu bagaimana kita mewujudkan ukhuwah itu, dan dengan penuh kebijaksanaan, serta wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Jadi hadirin, faktor keimanan, faktor ketakwaan, dan juga akhlakul karimah, jika masih rapuh, jika belum kokoh, maka agak sulit kita untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, faktor kedua kenapa ukhuwah itu belum terwujud, karena belum tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di sekitar kita. Begitu banyak kemakrufan yang bisa mendukung terwujudnya ukhuwah Islamiyah, tetapi itu belum terlaksana. Begitu banyaknya kemungkaran yang bisa menghambat ukhuwah Islamiyah,
dan itu belum mampu kita cegah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga manakala amar ma'ruf nahi munkar belum mampu kita tegakkan, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu. Dan faktor yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa ukhuwah Islamiyah saat ini masih belum terwujud secara optimal? Karena saat ini berjangkit penyakit hubbud dunya di tengah-tengah umat Islam. Penyakit hubbud dunya ini menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit hati lainnya. Ada yang namanya hasad, ada yang namanya tamak, bakhil, zalim, hasad, sombong, dan masih banyak penyakit-penyakit hati lainnya yang menjangkiti sebagian umat Islam, sehingga penyakit-penyakit hati ini bisa menjadi penghambat dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana upaya kita untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu? Tentunya karena faktor penyebabnya tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama harus kita lakukan adalah mari kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita istiqomah untuk senantiasa bagaimana menerapkan nilai-nilai keimanan. Di sana ada mahabbah kepada Allah. Di sana ada yang namanya khauf dan raja. Di sana ada yang namanya ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan berbagai ibadah kepadanya. Mari kita terapkan nilai-nilai keislaman dalam wujud ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Dan mari kita terapkan nilai-nilai keihsanan, akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu kita harapkan akan mendukung terwujudnya ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Lalu yang kedua, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks ukhuwah Islamiyah, berbagai kemakrufan, berbagai kebaikan-kebaikan harus kita dorong untuk kita perintahkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita untuk melaksanakannya. Rasulullah dengan tegas mengatakan, kalian harus saling mencintai di antara umat Islam. Karena iman kita tidak akan diperhatikan oleh Allah dan Rasulullah manakala kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian belum dinyatakan beriman sehingga kalian mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini bentuk kemakrufan yang harus kita laksanakan. Rasulullah memerintahkan agar kita saling tolong menolong sesama muslim. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya yang senantiasa menolong saudara-saudaranya sesama muslim. Banyak lagi bentuk-bentuk kemakrufan yang harusnya kita laksanakan dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk kemungkaran? Itu harus mampu kita cegah. La tahasadu, kata Rasulullah, jangan kalian saling hasad satu sama lain. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling marah satu sama lain. La yazlimuhu, janganlah kalian menzolimi saudara-saudara kalian sesama muslim.
La yuslimuhu, jangan membiarkan saudaranya terzolimi oleh orang-orang lain. La yakhunuhu, jangan kalian berkhianat dengan sesama muslim. Dan banyak lagi larangan-larangan yang mestinya harus mampu kita cegah agar itu tidak terjadi, sehingga tidak akan menghambat terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mari senantiasa kita bersihkan hati kita yang banyak di dalamnya penyakit-penyakit menjangkiti kita. Penyakit-penyakit hati yang begitu sangat menghambat untuk kita berbuat baik di dalam hidup ini. Caranya bagaimana? Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan dalam salah satu hadis beliau. Beliau mengatakan, al-qulubu la tasda'. Hati manusia itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Lalu para sahabat bertanya, kila ya Rasulullah wa ma jala'uha. Wahai Rasulullah, bagaimana cara menghilangkan karat-karat itu di dalam hati kita? Bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit itu di dalam hati kita? Maka Rasulullah menjawab, qala qiraatul Qur'an wa dzikrul maut wa huduru majalisiz zikir. Banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak bertadabbur Al-Quran, kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran. Dan Rasulullah perintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Orang yang di dalamnya selalu ingat akan kematian, pasti dia akan melaksanakan ukhuwah Islamiyah dengan baik. Wa huduri majalisiz zikir, dan rajin untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang sangat penting untuk selalu mengingatkan kita di dalam kehidupan ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman bahwa Al-Qur'an diturunkan, salah satu fungsinya adalah shifaun, sebagai obat hati yang sedang berpenyakit itu, wa rahmah, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin sedikit peringatan buat kita semua tentang pentingnya kita upayakan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan kita. Karena kita tidak punya makna dalam jumlah yang besar umat Islam di Indonesia jika ukhuwah Islamiyah tidak terwujud. Apa artinya hanya kuantitas tetapi di dalamnya kita tidak bersatu? Apa artinya jumlah yang banyak tetapi di dalamnya kita tidak saling peduli satu sama lain? Oleh karena itu, mari masing-masing dari diri kita, kita mulai dari diri kita mulai keluarga kita, untuk senantiasa kita berjuang mewujudkan ukhuwah Islamiyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah secara optimal. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.